Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Ibu Uum serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan topik yang berjudul Biaya Overhead Pabrik Tarif Departementalisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Atikah Nuraini, yang kedua, Mirna Nurlitawati, yang ketiga, Tiara Pratama, dan yang terakhir, Veronica Bude. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian biaya ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen ada 3. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead per departemen pembantu ke departemen produksi. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran biaya overhead per departemen. Merupakan suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya yang tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi. Kemudian, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama, penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penarikan biaya overhead tidak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Dan yang keempat, menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi yang dilakukan dengan salah satu dua cara ini. Yang pertama, metode alokasi langsung. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lainnya. Nah, selanjutnya contoh alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi dengan memakai metode alokasi berikut ini. Contoh yang pertama, dari PT Elionasari mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B, dan ditunjang oleh 3 departemen pembantu, yaitu Departemen X, Z, dan Z. Anggaran biaya overhead pabrik per departemen untuk tahun 2000X1 sebagai berikut. Kemudian PT Elionasari, anggaran biaya overhead pabrik per departemen tahun 2000X1 dalam ribuan rupiah. Ini merupakan data dari PT Elionasari. Di sini ada jenis biaya overhead. Di dalam biaya overhead langsung itu ada biaya bahan penolong, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawan, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Kemudian di sini yang berwarna hijau itu biaya overhead langsung departemen. Itu jumlahnya 6.480. Didapat dari mana? Didapat dari jumlah yang ada di dalam biaya overhead langsung tadi. Kemudian departemen A juga sama. Itu jumlahnya 1.950 didapat dari jumlah yang ada jenis biaya overhead yang ada di dalam biaya overhead langsung. Sama sampai dengan departemen pembantu X dengan Z. Kemudian selanjutnya ada biaya overhead tidak langsung departemen. Di situ terdapat biaya depresiasi gudang dan biaya asumsi gudang. Kemudian jumlah biaya overhead tidak langsung departemen itu 900. 900 didapat dari penjumlahan biaya depresiasi gudang 400 ditambah biaya asumsi gudang 500. Jadi totalnya 900. Kemudian jumlah biaya overhead pabrik didapat 7.380 diperoleh dari biaya overhead langsung departemen dijumlahkan dengan jumlah biaya overhead tidak langsung departemen. Jadi 6.480 dijumlahkan dengan 900. Maka totalnya 7.380. Sama dengan departemen-departemen selanjutnya.
Nah, selanjutnya contoh alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dengan memakai metode alokasi berikut ini. Contoh yang pertama, dari PT Elionasari mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B, dan ditunjang oleh 3 departemen pembantu, yaitu Departemen X, Z, dan Z. Anggaran biaya overhead pabrik per departemen untuk tahun 2000X1 sebagai berikut. Kemudian PT Elionasari, anggaran biaya overhead pabrik per departemen tahun 2000X1 dalam ribuan rupiah. Ini merupakan data dari PT Elionasari. Di sini ada jenis biaya overhead. Di dalam biaya overhead langsung itu ada biaya bahan penolong, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawan, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Kemudian di sini yang berwarna hijau itu biaya overhead langsung departemen. Itu jumlahnya 6.480. Didapat dari mana? Didapat dari jumlah yang ada di dalam biaya overhead langsung tadi. Kemudian departemen A juga sama. Itu jumlahnya 1.950 didapat dari jumlah yang ada jenis biaya overhead yang ada di dalam biaya overhead langsung. Sama sampai dengan Departemen Pembantu X dengan Z. Kemudian selanjutnya ada biaya overhead tidak langsung departemen. Di situ terdapat biaya depresiasi gudang dan biaya asumsi gudang. Kemudian jumlah biaya overhead tidak langsung departemen itu 900. 900 didapat dari penjumlahan biaya depresiasi gudang 400 ditambah biaya asumsi gudang 500. Jadi totalnya 900. Kemudian jumlah biaya overhead pabrik didapat 7.380 diperoleh dari biaya overhead langsung departemen dijumlahkan dengan jumlah biaya overhead tidak langsung departemen. Jadi 6.480 dijumlahkan dengan 900, maka totalnya 7.380, sama dengan departemen-departemen selanjutnya. Berikut ini adalah alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Pada slide sebelumnya ada taksiran jasa Departemen Pembantu yang dipakai oleh Departemen Produksi. Dan lalu Departemen Z ke Departemen A 75% dikali dengan 255 sama dengan 276,75. Begitu seterusnya. Departemen Z ke Departemen Z, alokasi Departemen Z, dan Y ke Y, X ke X. Metode alokasi kontinu. Contoh 2, biaya overhead langsung dan tidak langsung Departemen-Departemen Pembantu dan Produksi selama tahun anggaran 2000X3 diperkirakan sebagai berikut. Pada Departemen Produksi yaitu Departemen A 9 juta, Departemen B 15 juta, Departemen Pembantu yaitu Departemen X 3 juta dan Departemen Y 5 juta. Jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu dibagikan menurut proporsi yang disajikan dalam gambar 8.6. Proporsi jasa Departemen Pembantu yang dipakai Departemen Produksi, yaitu terdapat Departemen Pembantu X dan Y, Departemen Produksi A dan B. Jasa Departemen X pada Departemen Pembantu X kosong dan Departemen Y 10%. Departemen Produksi Departemen A 65% dan Departemen B 25%. Jasa Departemen Y pada Departemen Pembantu Departemen X 20% dan Departemen Produksinya Departemen A 45% dan Departemen B 35%. Mengenai alokasi biaya overhead Departemen Pembantu dengan metode alokasi kontinu tampak dalam gambar 8.7. Jumlah biaya overhead Departemen X setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Y adalah sebesar Rp4.081.632.000, yaitu hasil dari 3 juta ditambah dengan 1.060 ditambah dengan 21.200 ditambah dengan 424 ditambah dengan 8.
Sedangkan jumlah biaya overhead Departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari Departemen X adalah sebesar 5.408.163, yaitu hasil dari 5 juta ditambah dengan 300, ditambah dengan 106.000 rupiah, ditambah dengan 2.120, ditambah dengan 42, dan ditambah dengan 1.000 rupiah. Ini gambar 8.7. Terdapat biaya overhead langsung dan tidak langsung Departemen X 3 juta dan Departemen Y 5 juta. Ini didapatkan dari contoh soal nomor 2 pada slide sebelumnya. Lalu dikurangkan dengan alokasi biaya overhead Departemen X 3 juta menjadi 0, dan pada Departemen Y ditambahkan alokasi biaya 300 menjadi 5.300.000. Lalu semuanya dikurangkan dengan alokasi biaya Departemen Y dan X, dengan hasil akhir alokasi biaya Departemen X menjadi 0 dan Departemen Y menjadi 1.000 rupiah. Alokasi biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dan alokasi biaya overhead antar Departemen Pembantu sendiri dilakukan dalam gambar 8.8. Terdapat Departemen Pembantu X dan Y, Departemen Produksi A dan B. Biaya overhead langsung dan tidak langsung Departemen pada Departemen Pembantu X 3 juta dan Y 5 juta, Departemen Produksi A 9 juta dan Departemen B 15 juta. Ini dihasilkan dari contoh soal 2. Alokasi biaya overhead Departemen X 4 juta 81.632 ini dikalikan dengan 10%, hasilnya 408.163 ditempatkan di Departemen Y. Lalu alokasi biaya overhead Departemen Y 5.408.163 dikali 20%, hasilnya 1.081.632 diletakkan di Departemen X. Lalu alokasi biaya overhead Departemen X pada Departemen Produksi A 2.653.061 ini hasil dari X alokasi biaya 4.081.632 dikalikan dengan 65%, hasilnya 2.653.061 rupiah. Alokasi biaya overhead Departemen Y pada Departemen A 2.433.673 ini hasil dari Y 5.408.163 dikalikan dengan 45%, hasilnya 2.433.673. X menjadi 5 juta ditambah dengan 408.163, hasilnya Y sama dengan 5.408.163. Perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Penentuan tarif dengan anggapan bahwa alokasi biaya Departemen Pembantu dilakukan secara bertahap dan metode alokasi yang digunakan adalah metode alokasi yang diatur. Berikut adalah contoh soalnya. Ini adalah anggaran biaya overhead per departemen. Berikut ini adalah hasil survei pabrik mengenai dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik pada awal tahun 20X1. Alokasi biaya overhead Departemen Pembantu yang dianggarkan untuk tahun 20X1. Nah, pada keterangan ini Departemen A dan B sebagai Departemen Produksi, biaya overhead langsung dan tidak langsungnya yaitu dari Departemen A 22.175, Departemen B 2.675. Nah, selanjutnya alokasi biaya Departemen Z, Y, dan X dijumlahkan menjadi 1.167,52 dijumlahkan dengan biaya overhead langsung dan tidak langsung dari Departemen A dan B menjadi 3.342,5. Sama juga dengan Departemen B, pengerjaannya sama dengan Departemen A. Dan Departemen X, Y, dan Z habis karena mengalokasikan milik mereka kepada Departemen Produksi. Lalu ada perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik Departemen Produksi, jam tenaga kerja langsung pada Departemen A dan B, yaitu jam tenaganya 50.000 per jam dan jumlah jam mesin 25.000 per jam. Lalu total yang tadi, anggaran biayanya yang di slide sebelumnya,
ada pada tabel ini yaitu 3.342.520 dan Departemen B 4.142.480. Anggaran biaya Departemen A dibagi dengan dasar pembebanan biaya Departemen A menjadi 66,85. Begitu juga dengan Departemen B. Anggaran biaya Departemen B dibagi anggaran pembebanan Departemen B. Lalu dalam gambar 8.16 biaya overhead Departemen Z dialokasikan atas dasar taksiran jumlah pemakaian KWH departemen-departemen lain. Menurut taksiran yang dibuat pada awal tahun anggaran, penggunaan KWH tiap-tiap departemen tercantum dalam gambar 8.13. Oleh karena itu, tarif alokasi biaya Departemen Z adalah sebesar 10 per KWH dari 430.000 dibagi 43.000 KWH. Atau menurut persentase yang terdapat dalam kolom 4. Dalam gambar 8.13, biaya overhead Departemen Z sebesar 430.000 dialokasikan pertama kali dengan departemen dengan perhitungan seperti disajikan dalam gambar berikut. Tadi tafsiran pemakaian KWH-nya, ini adalah biaya Departemen Z yang dialokasikan. Perhitungannya itu Rp10 per KWH. Jadi Rp10 dikalikan dengan taksiran pemakaian KWH yaitu 17.200. 17.200 dikalikan Rp10 yang menjadi 172.000. Begitu juga dengan 12.900, 8.600 dan seterusnya. Adapun persentase per KWH ada 40%, 30%, 20%, 10% dan seterusnya. Biaya Departemen Z dialokasikan yaitu 430.000 dikalikan dengan 40% menjadi 172.000. Begitu juga seterusnya 430.000 dikali 30% dikali 20% dikali 10%. Jika dijumlahkan menjadi 430.000. Begitu juga dengan daftar alokasi biaya Departemen Z, cara pengerjaannya sama seperti pengerjaan alokasi biaya Departemen Z, yang dimana taksiran per KWH-nya jumlah karyawannya 6.169 dikali dengan 100 dan persentase karyawan dikalikan dengan 1.548.000 dikali 40% sama dengan 612.200 dikalikan dengan 50%, 10% dan dijumlahkan totalnya menjadi 1.548.000. Penghitungan biaya alokasi biaya Departemen X pun sama dengan perhitungan sebelumnya yang Z dan Y, hanya saja perbedaannya pada biaya per tarifnya saja. Jika tarif pembebanan biaya overhead tersebut dipisahkan ke dalam tarif biaya overhead pabrik tetap dan tarif biaya overhead variabel, maka perlu dilakukan perhitungan tambahan dalam gambar berikut. Ada biaya langsung dan tidak langsung Departemen variabel pada gambar 8.12 slide sebelumnya tadi. Dari Departemen A, 875.000 dan dari Departemen B, 1.150.000. Ada juga biaya overhead yang berasal dari Departemen Pembantu seluruhnya dianggap variabel pada gambar 8.14 pada slide sebelumnya, yaitu Departemen A 1.167.520 dan Departemen B 1.467.480. Jadi dijumlahkan menjadi 2.042.520 pada Departemen A dan Departemen B 2.617.480. Dan biaya overhead langsung dan tidak langsung dari departemen tersebut ada pada gambar 8.12 1.300.000 dan Departemen B 1.525.000. Jika dijumlahkan menjadi 3.342.520 pada Departemen A dan Departemen B 4.142.480. Nah, tarif biaya overhead variabel ini dari jumlah biaya overhead dari total ini dibagi 50.000 itu adalah tarif per yang telah ditentukan. 50.000 menjadi 40,85 buat untuk Departemen A dan 25.000 yang telah ditentukan juga untuk Departemen B yaitu 104.070.
Begitu juga dengan tarif biaya overhead tetap, sama juga, lalu dijumlahkan menjadi 66,85 untuk Departemen A dan Departemen B 167.000,7. Analisis selisih biaya overhead pabrik per departemen. Jika tarif biaya overhead telah ditentukan pada awal tahun, maka selama tahun anggaran, pesanan atau produk yang diolah dalam departemen produksi dibebani dengan biaya overhead atas dasar tarif tersebut. Biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dan dicatat selama tahun anggaran tersebut, agar supaya pada akhir tahun dapat dilakukan perbandingan antara biaya overhead yang dibebankan berdasarkan angka tafsiran dengan biaya overhead sesungguhnya terjadi. Untuk dapat melakukan perbandingan antara biaya overhead yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi per departemen. Langkah-langkah yang harus ditempuh selama tahun anggaran adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan jumlah tiap jenis biaya overhead yang terjadi sesungguhnya dan dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. 2. Mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. 3. Mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya Departemen Pembantu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu penentuan tarif biaya overhead pabrik seperti yang telah disajikan. Yang keempat adalah membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan yang dibebankan karena produk berdasarkan tarif untuk perhitungan biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Dan yang kelima, menganalisis selisih biaya overhead per departemen. Pada slide sebelumnya adalah merupakan persediaan biaya overhead untuk departemen ini. Namun di lapangan berbeda. Biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen ini adalah pada gambar berikut ini. Nah, berikut adalah hasil survei pabrik mengenai dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi, dikarenakan biaya overhead sesungguhnya itu berbeda dengan tarif biaya overhead yang sebelumnya, yang berbeda di lapangannya itu, jadi perhitungan untuk alokasi biayanya pun berubah, yang awalnya 430.000 menjadi 440.000 dibagi menjadi 44.000. Perhitungannya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja berbeda pada pembagiannya, namun cara pengerjaannya sama, hanya saja berbeda angkanya dikarenakan perbedaan pada biaya overhead yang sesungguhnya itu. Berikut adalah perhitungan biaya overhead pabrik yang lebih kurang dan yang dibebankan. Jumlah pabrik yang dibebankan kepada produk ini adalah pada kenyataannya adalah 60.000 per jam dikalikan 66,85 dan 20.000 per jam dikalikan 165.070. Hasilnya untuk Departemen A Rp4.011 dan untuk Departemen B Rp3.314.000. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam tahun 20X1 pada gambar 8.15. Biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan yaitu yang sebelumnya itu ternyata diperkirakan itu ketersediaannya 4.049.150 dikurangi atau perselisihan antara yang Rp4.011 ini yang sesungguhnya dan perbandingannya itu adalah Rp38.150. Begitu juga dengan Departemen B. Berikut adalah selisih biaya overhead pabrik per departemen dari PT Elionasari. Selisih anggarannya pada Departemen A yaitu Rp4.049.150 dan dikurangi biaya overhead tetap sesungguhnya pada gambar 8.12 di slide sebelumnya yaitu Rp1.300.000. Jadinya biaya overhead yang sesungguhnya itu Rp2.749.150. Begitu juga dengan Departemen B sama juga, dan Rp60.000 dikalikan dengan 40,85 sama dengan Rp2.451.000 dan 20.000 dikali 104,70 sama dengan Rp2.094.000. Jadi selisih antara biaya overhead variabel sesungguhnya dengan
biaya overhead variabel yang dianggarkan. Jadi 298.150 untuk Departemen B dan 79.150 untuk Departemen untuk Departemen A dan 79.150 untuk Departemen B. Selisih kapasitas normalnya itu awalnya untuk Departemen A 50.000 per jam, namun di lapangannya itu ada 60.000 untuk Departemen A dan untuk Departemen B 25.000 per jam. Namun pada kenyataannya yaitu 20.000 per jam. Jadi selisih kapasitas antara di Departemen A ini adalah 10.000 per jam dan di Departemen B adalah 50.000 per jam. Tarif biaya overhead tetap yaitu Rp26 dan untuk Departemen B yaitu Rp61. Selisih kapasitasnya yaitu 260.000 dan untuk Departemen A dan untuk Departemen B 305.000. Selisih biaya bersih biaya overhead tahun 2020X1 ini adalah 38.150 untuk Departemen A dan 225.850 untuk Departemen B. Dari data yang terdapat dalam gambar 8.24, jurnal pembebanan biaya overhead pabrik pada produk adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp4.011.000 terdapat di debit. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp3.314.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen A sebesar Rp4.011.000 terdapat di kredit. Biaya overhead pabrik yang dibebankan Departemen B sebesar Rp3.314.000 terdapat di kredit. Jurnal yang kedua yaitu pencatatan terjadinya biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp7.589.000 terdapat di debit. Persediaan bahan penolong sebesar Rp1.430.000 terdapat di kredit. Persediaan bahan bakar sebesar Rp1.120.000 terdapat di kredit. Gaji dan upah sebesar Rp2.645.000 terdapat di kredit. Persediaan suku cadang sebesar Rp1.394.000 terdapat di kredit. Akumulasi depresiasi gudang sebesar Rp400.000 terdapat di kredit. Persekot asuransi gedung sebesar Rp600.000 terdapat di kredit. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal untuk memindahkan jumlah biaya overhead pabrik yang terkumpul dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya masing-masing departemen. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A sebesar Rp2.350.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B sebesar Rp2.445.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X sebesar Rp710.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Y sebesar Rp1.644.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Z sebesar Rp440.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya berjumlah Rp7.589.000 terdapat di kredit. Jurnal keempat adalah jurnal daftar alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang pertama yaitu jurnal alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Pembantu Z. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A sebesar Rp204.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B sebesar Rp104.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X sebesar Rp86.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Y sebesar Rp46.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Z sebesar Rp440.000 terdapat di kredit. Yang kedua, jurnal alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen Pembantu Y. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A sebesar Rp760.500 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B sebesar Rp676.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X sebesar Rp253.500 terdapat di debit. Biaya overhead sesungguhnya Departemen Y sebesar Rp1.690.000 terdapat di kredit. Yang ketiga, jurnal alokasi biaya overhead pabrik
sesungguhnya Departemen Pembantu X. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A sebesar Rp734.650.000 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B sebesar Rp314.850 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen X sebesar Rp1.049.500 terdapat di kredit. Jurnal yang keenam adalah jurnal pencatatan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp38.150 terdapat di debit. Pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp225.850 terdapat di debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A sebesar Rp38.150 terdapat di kredit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B sebesar Rp225.850 terdapat di kredit. Demikian hasil video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.